Hai, halo semuanya. Apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Pasti kalian semua sekarang lagi jenuh banget ya. Karena pandemi yang gak selesai-selesai ini bikin kita bosen di rumah aja dan bingung mau ngapain. Mari kita panjatkan doa semoga virus jahat yang sedang merajalela di negeri ini segera musnah dan gak balik lagi. Amin. Oh iya, kalian semua harus selalu jaga kesehatan ya, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Daripada kita bosen dan bingung mau ngapain di rumah aja, gimana kalau kita belajar bareng aja yuk? Oke, teman-teman, jadi di sini aku mau sedikit sharing nih tentang materi teks deskripsi. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengar kalimat teks deskripsi. Nah, menurut Ottoro Dewo, teks deskripsi adalah tulisan yang berusaha untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, rupanya, sifatnya, rasanya, atau coraknya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks ini merupakan hasil dari pengamatan panca indera kita. Kita menjelaskan bagaimana objek pengamatan yang kita amati melalui mata, apa yang kita lihat, lidah yang kita rasa jika hal yang kita amati berupa makanan, hidung berupa penciuman, telinga berupa pendengaran, dan kulit berupa peraba atau perasa. Oh iya, teks deskripsi ini memiliki dua jenis loh. Yang pertama ada teks deskripsi impresionistis, dan yang kedua teks deskripsi ekspositoris. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada teks deskripsi impresionistis. Saat kamu ingin memberikan kesan kepada pembaca terhadap apa yang kamu lihat, gunakan jenis teks deskripsi impresionistis. Jenis teks ini menggambarkan impresi penulis yang dapat menstimulir pembaca dengan lebih menjelaskan tentang kesan yang timbul pada saat penulis melakukan observasi. Dengan kata lain, dalam jenis ini membuat para pembaca juga seolah-olah ikut mengalami dan merasakan saat mereka membaca tulisanmu. Saat menulis teks deskripsi impresionistis, kalian dapat menempatkan hal yang memberikan kesan kuat pada pengamatan di urutan pertama, dan dilanjutkan dengan hal-hal yang memberikan kesan lemah di urutan belakang. Contohnya dari teks deskripsi impresionistis adalah deskripsi suasana liburan yang kamu lalui. Lalu yang kedua ada jenis teks deskripsi ekspositoris. Jenis teks deskripsi ekspositoris merupakan jenis teks yang disusun menurut sistem atau urutan logis dari objek yang diamati. Dapat dikatakan bahwa jenis teks ini benar-benar hanya berisi deskripsi mengenai kegiatan yang dilakukan tanpa usaha untuk membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan. Teks deskripsi ekspositoris dapat kamu gunakan saat ingin mendeskripsikan suatu proses pengamatan atau percobaan. Nah, untuk ciri-ciri teks deskripsi itu meliputi apa aja sih? Ciri-cirinya teks deskripsi yang pertama adalah menjabarkan atau menggambarkan objek, tempat, atau benda. Yang kedua melibatkan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Dan yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek, tempat, atau orang tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi, atau kondisi. Saat menulis teks deskripsi, gunakan pilihan kata yang tepat ya guys, sehingga pembaca dapat secara jelas ikut merasakan hal yang sedang kamu deskripsikan. Selain itu, tetap fokus pada hal yang kamu deskripsikan. Jangan sampai kalian membahas hal-hal yang keluar dari hal yang sudah dibahas sebelumnya. Oleh sebab itu, sebaiknya tuliskan kerangka penulisan teks deskripsi sebelum memulainya. Kembangkan paragraf secara bertahap dan logis. Sekian dulu ya pembahasan podcast kita hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terakhir nih pesan dari aku buat teman-teman semua yang ada di rumah.
Kalian harus selalu jaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan ya. Ingat, jangan keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Stay safe and keep health for us. See you.